Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cikopi Visual. Kali ini saya ingin membuat sebuah materi yaitu pengenalan drum band untuk tingkat TK. Nah, banyak yang belum paham, khususnya orang tua, tentang proses-proses yang harus dijalani sebelum kita melakukan latihan. Kita harus menjalani beberapa apa ya, beberapa tahap, beberapa langkah untuk mempersiapkan band yang terbaik itu seperti apa. Oke, kita akan coba. Nah, tentunya kita harus mempunyai tujuan. Dalam pembelajaran drum band khususnya, kita harus mempunyai tujuan itu salah satunya adalah memperkenalkan musik atau pengenalan musik terhadap TK ya, siswa TK. Nah, ini sangat penting sekali. Di sini di drum band ini kita akan memberikan sebuah materi musik yang sangat mudah, ringan, daripada anak kita ini memukul-mukul meja. Lebih baik kita arahkan ke alat-alat dan diberikan sebuah materi-materi tentang bermain musik. Nah, di sini ada pengenalan musik, tentunya juga dikembangkan. Kita mempunyai pengembangan kemampuan anak di dalam bidang musik. Jadi kita juga mengembangkan, selain pengenalan kita mengembangkan juga gitu kan. Ada anak yang menguasai melodis, kita akan kembangkan melodisnya. Ada anak yang menguasai perkusi atau alat pukul, kita akan arahkan ke alat pukulnya. Nah, yang paling penting juga di sini pembentukan karakter. Pembentukan karakter, mental yang kuat tentunya, disiplin menjadi kunci utama dan mampu bekerja sama. Ya, karena marching band atau drum band ini tidak solo, bukan sendiri gitu bermain musiknya, tapi bekerja sama bersama-sama untuk menghasilkan sebuah hasil karya atau musik yang baik. Mungkin seperti itu. Dilanjut. Di sini ada pengenalan instrumen yang diperlukan. Nah, ini alat-alat yang diperlukan pada saat latihan drum band. Salah satunya adalah perkusi. Dan perkusi pun ada beberapa macam. Ya, di sini ada bass drum. Ini mungkin ini bass drum. Terus ada snare drum. Nah, ini snare drum dimainkan kurang lebih 8 siswa gitu, tergantung kebutuhannya. Ini ada multi tom. Nah, ini multi ya. Ada trio tom yang cuma 3, multi 4, ada lagi yang 5 juga, yang 6 juga ada. Simbal. Nah, ini simbal. Teknik memainkan simbal itu dibenturkan satu sama lainnya. Ya. Oke. Di sini ada melodis. Nah, di TK ini kita akan menggunakan alat musik melodis bells. Kalau untuk pianika sepertinya agak berat ya. Agak berat di TK karena kalau pianika mereka harus mengolah nafas, meniup, belum menghafalkan notasinya. Mungkin agak lebih sulit lah, agak lebih sulit. Nah, mungkin di sini kita akan menggunakan bells. Bells ini dipukul, lebih ringan lah untuk anak TK ya. Nah, di sini ada instrumen pendukung. Ada bendera di sini atau kita sebut timnya color guard ya. Di sini ada single flag. Oke, di sini ada single flag. Ya, satu bendera dimainkan oleh satu anak. Atau ada juga yang double flag. Satu anak itu memainkan 2 bendera, tergantung kebutuhan dari lagu yang dimainkan. Oke. Ini ada tongkat mayoret. Nah, selain tadi tim perkusi, ada bass drum, snare, quartom, itu ya, atau multitom. Ada melodis, di sini juga ada mayoret. Nah, mayoret di sini memainkan tongkatnya ini. Nah, sekarang lari ke kostum. Ini contoh saja. Ini contoh anak yang memakai kostum burung. Kostum ini disesuaikan dengan tema lagu. Ya, disesuaikan dengan tema lagu. Ya, di sini salah satunya adalah tema burung, misalkan burung kakatua, burung kutilang, burung hantu, dan apa saja. Nah, mungkin anak-anak ini akan lebih indah, lebih lucu sepertinya kalau
kostumnya itu disesuaikan dengan tema lagunya. Tapi ada juga yang universal menggunakan baju yang sudah umum lah, yang umum ya. Oke, di sini setelah beberapa tadi yang harus disiapkan, titik akhirnya kita akan ke lomba, tetap akan dilombakan. Itu kan ingin mendapatkan hasilnya seperti apa gitu. Nah, tentunya di sini ada properti lomba. Apa properti lomba ini disesuaikan juga dengan konsep dan tema penampilan. Ya, misalkan seperti tadi konsep burung, maka ya propertinya pun harus terarah ke sana gitu. Misalkan kostumnya ya tadi kostum burung, backdropnya yaitu bagian belakangnya kita bisa membuat sebuah gambar hutan atau pohon. Nah, di sini juga dan lain-lainnya juga di sini menggunakan bolehlah bebas gitu kan mau buat pohon-pohonan, buat taman atau apapun itu. Silakan dikembangkan masing-masing. Ini semua mendukung terhadap penilaian tentunya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting. Ini pembagian tim atau pembentukan tim tentunya melalui beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Tidak misalkan anak ini langsung pengen ikut, langsung latihan enggak. Kita harus berproses terlebih dahulu untuk menyeleksi atau menempatkan anak sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, mungkin di sini siswa kami akan bebaskan beberapa pelatih atau bahkan mungkin pelatih-pelatih yang lain pun sama sepertinya membebaskan terlebih dahulu siswa-siswinya untuk memilih alat sesuai dengan minatnya. Nah, di sini kami akan memberikan kebebasan. Setelah mereka memilih, kami akan mencoba memberikan sedikit materi untuk cara memainkan alat tersebut. Nah, setelah itu kami akan melakukan tes sederhana tentunya. Nah, baru nanti kita akan keluar hasil. Setelah keluar hasil tentunya ada dua, ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Artinya di sini belum menguasai alat tersebut. Apa yang mereka minati tapi mereka tidak menguasai. Nah, tentunya di sini akan terbagi menjadi dua. Yang lolos tentunya akan langsung menempati alat sesuai dengan minatnya. Langsung menempati alat sesuai dengan minatnya. Nah, untuk yang tidak lolos atau yang tadi minat tapi tidak menguasai atau belum menguasai, mereka akan diarahkan untuk mencoba alat yang lain. Ya, bukan berarti yang tidak bisa ini lantas ditinggalkan, tidak. Kami akan mencoba mengarahkan mereka ke alat yang lebih lain yang tentunya lebih mudah atau lebih lebih bisa dikuasai oleh mereka. Nah, setelah mereka mencoba mencari alat-alat yang cocok buat mereka, mereka akan katakanlah mereka lolos sesuai dengan posisi atau hasil akhir ketika kami berikan tes. Nah, di sini nanti akan sejajar, akan setara. Terbentuk satu tim dengan anak-anak yang menguasai sesuai minat dan menguasai sesuai dengan hasil akhir kemampuan tadi. Setelah itu kita akan melakukan sebuah proses. Nah, proses awal di sini tentunya kita akan memberikan materi-materi dasar terlebih dahulu. Seiring waktu kita pun pelatih pun akan mencoba tetap menyeleksi juga. Selama berproses ini kita mencoba menyeleksi atau memposisikan kembali beberapa siswa. Takutnya selama di proses latihan ini ada anak yang terlalu berat karena mereka jadi terbebani, takut dan segalanya, bahkan tertinggal ketika proses latihan. Banyak itu terjadi di beberapa sekolah, bahkan ya hampir semua sekolah. Anak ini sudah masuk ke dalam proses latihan tapi ternyata mereka ini tidak mampu. Akhirnya kami harus memutar kembali atau merotasi kembali anak tersebut untuk memilih alat lagi yang lain yang sesuai dan cocok supaya mereka tidak tertekan. Mungkin seperti itu. Nah, di sini perlu digarisbawahi, di bawah ada catatan. Yang lebih mengetahui kemampuan peserta didik adalah pelatih. Karena pelatih yang akan terus mengetes, melihat perkembangan gitu. Jadi harus dimaklumi atau mungkin harus dimengerti oleh beberapa orang tua atau bahkan seluruh orang tua yang anaknya mengikuti drum band atau marching band, bahwa pelatih yang lebih mengetahui kemampuan peserta didiknya selama latihan. Jadi pelatih bisa memposisikan kemana saja anak-anak ini supaya mereka tidak terbebani dan tertekan. Nah,
Di sini di poin 2, orang tua dilarang turut serta dalam penempatan posisi. Ya, karena kebanyakan beberapa orang tua mencoba memposisikan anaknya bukan berdasarkan kemampuan anak tersebut, tapi keinginan orang tua. Nah, ini yang ditakutkan. Karena bermain musik ini bukan hanya sekedar penempatan, tapi mereka ini harus berdasarkan hatinya sendiri, keinginannya sendiri, mungkin seperti itu. Kalau mereka merasa terpaksa, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada saat mereka pada saat mereka proses latihan, mereka bahkan tertekan dan cenderung tidak mau ikut latihan lagi. Seperti itu. Jadi di sini maksudnya orang tua dilarang turut serta dalam penempatan posisi ini, biarkanlah pelatih yang menentukan seiring kemampuan anak-anak itu sendiri. Nah, di sini di poin 3, selama proses latihan, pelatih berhak menyesuaikan posisi siswa-siswi di alat yang lain. Yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, tetap di situ. Jadi pelatih yang lebih mengetahui, maka pelatih yang berhak menyesuaikan posisi siswa dan siswi. Orang tua dilarang ikut serta karena kebanyakan ya mengikuti keinginan mereka tanpa mengikuti kemampuan anak-anaknya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kita akan lanjut di bagian kedua, yaitu materi dasar. Kita akan coba masuk ke beberapa materi dasar, pengenalan atau teknik membaca ketukan dengan pola yang sangat sederhana. Oke, kita akan mencoba memberikan sebuah materi notasi angka dengan cara yang sangat sederhana. Mudah-mudahan bisa dikerjakan di rumah dengan orang tua. Bisa orang tua pun sangat ringan memberikan materi ini ke anak karena tidak ruwet, tidak ribet ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.